tag Gerindra, masalah selesai gitu. Bagaimana pemirsa, setuju? Ya rame ini yuk, coba di tag Gerindranya, enak aja udah viral kayak gitu, main damai-damai baik, lu nggak ingat kalau pas lagi marah-marah muka merah kayak gitu, dorong-dorong orang, ya seenaknya sendiri. Oke, balik lagi dengan Fredian sekali di sini. Ada updatean atau kasus viral apa untuk kalian hari ini? Langsung aja kita ke videonya. Jadi kasus viral kali ini melibatkan dua sekolah, dua siswa yang saling saling ejek atau saling bully atau apalah ya, hingga mengakibatkan kedua orang tuanya datang ke sekolah, dan lebih parahnya ini membawa yang katanya Crazy Rich Surabaya nih ya. Jadi orang tua yang dibully atau dikatain ini itu nggak terima dan datang ke sekolah ya. Langsung aja kita ke cerita kronologinya ya, kita dengerin video dari penjelasan kakak satu ini. Kasus viral terjadi di Surabaya, pengen tahu pendapat kalian, terutama yang orang tua. Jadi ceritanya mulai begini, pengusaha Surabaya ini bernama Pak Ivan. Dia datang ke sekolah mencari anak muda yang katanya mengejek anaknya dia sendiri. Nah, dia nggak terima bahwa anaknya diejek oleh anak muda ini. Akhirnya ketemu, anak itu dipaksa harus bersujud, bahkan diminta menggonggong seperti anjing untuk minta maaf kepada Pak Ivan ini. Orang tua daripada si anak yang disuruh sujud itu juga berada di sana dan minta di stop, jangan sampai harus menggonggong. Tapi Pak Ivan tambah marah dan akhirnya videonya pun viral. Sebagai orang tua, kita pasti nggak ingin anak kita diejek. Dan dalam kasus ini pun saya nggak tahu seberapa besar, seberapa parah ejekannya. Menurut kalian sebagai orang tua nih, pengen benar-benar tanya, apakah Pak Ivan memang sudah seharusnya melakukan demikian demi membela anaknya, atau biar anak-anak saling berantem tapi saling baikan sendiri mencari solusinya? Memang tapi di zaman sekarang ini saya suka banyak denger ya, bahwa di zaman dulu ketika saya masih muda kita takut sama guru kan, tapi sekarang kebalikan, di mana guru takut sama anaknya karena nanti orang tuanya akan ngomong dan salahin gurunya, bukan salahin anaknya. Jadi seberapa jauh sih seorang tua itu harus mendukung, menjaga, membela anaknya? Kalau saya pribadi, saya pasti akan cari solusi, bertemu terutama dengan anak tersebut dan juga mungkin orang tuanya. Oke, di luar dari itu siapa yang salah dan benar, siapa yang ngadu segala macam, yang jelasnya yang pertama kali ngevideoin kemudian menyebar ini, itu juga pasti berperan penting atas viral kasus ini. Walaupun tidak divideokan kebenaran kasus ini ketika nyuruh seorang anak kecil, apalagi itu masih sekolah ya, siswa, untuk sujud dan menggonggong, itu memang sudah tidak pantas lah ya gitu. Coba komentarnya apa dari postingan kakak satu ini ya, itu apa nih, sudah di-up sama Bang John LBF ya, apa dan akan diproses katanya gitu. Pak John udah turun tangan, bisa tidur nggak tuh si Ivan katanya gitu. Dan ternyata dia ini disebut Crazy Rich Surabaya karena dia adalah seorang pengusaha ya, yang cukup besar di Surabaya. Dia adalah owner dari apa tuh, Valhalla Spectacle Club ya, semacam nightclub atau hiburan malam di Surabaya gitu katanya gitu. Masih ingat tragedi 19 ya, trust me, susah nyentuh Pak Ivan katanya gitu. Waduh, kok bisa gitu? 2024 ini bos, bukan 98. Sudah di-up katanya ya. Iya ya, kita akan bahas soal Bang John LBF ini ntar ya. Pak Ivan, mereka hidup di Hong Kong, ini Konoha bos katanya. Dan dibalik kasus ini, viralnya ini juga ternyata si Ivan Sugianto ini memang sudah sering viral dengan sikap arogansinya, katanya sih seperti itu ya. Coba kita tonton video-video yang lain nih. Ini juga nih, foto ini juga cukup beredar dan menjadi sangat viral ya. Duduk perkara pengusaha Surabaya suruh siswa menggonggong, minta maaf gak sujud katanya gitu. Waduh, pantesan garang banget tuh. Siapa tuh di samping-sampingnya itu? Masa foto ini nggak nyampe sama admin Gerindra katanya. Waduh kan, kebawa lagi nih Gerindra nih. Satset tag Gerindra, masalah selesai gitu. Bagaimana pemirsa, setuju? Ya rame ini yuk, coba di tag Gerindranya, enak aja udah viral kayak gitu, main damai-damai baik, lu nggak ingat kalau pas lagi marah-marah muka merah kayak gitu, dorong-dorong orang, ya seenaknya sendiri. Semoga di era Pak Prabowo nggak ada yang kebal hukum gitu katanya. Ya emang harus nggak ada lah, harusnya memang nggak ada. Siapa tuh yang bisa kebal hukum kayak gitu? Wah, ini gambar mahal, ada oknum sekalian bisa viral. Pak Prabowo lihat nih katanya.
Oke, next. Apa? Ya, ini minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Sudah ada apa dan sujud. Dari suara si perempuan itu mungkin ibu dari anak yang disuruh sujud itu ya. Aku masih belum bisa beda ini namanya siapa nih, anaknya si bapak-bapak yang marah-marah ini siapa namanya, terus kemudian yang disuruh sujud itu siapa, Ivan atau siapa? Kok Ivan mah bapak itu ya. Ya gitulah pokoknya ya, itu suaranya dari orang tua, kedua orang tua yang anak disuruh sujud itu juga kedengar, udah ikutin aja udah biar cepat selesai gitu. Tapi bapaknya seperti nggak tega lah ketika ngelihat anaknya disuruh sujud seperti binatang seperti itu, nggak manusiawi lah pokoknya. Sujud dan nggak apa-apa, sudah yuk biar selesai. Menolong. Ya orang tua yang mana yang tega ngeliat anaknya dipermalukan seperti itu di tempat umum ya. Kalau mau diselesaikan di dalam aja, di dalam sekolah. Ada tuh bapak-bapak yang bilang kayak gitu. Maksudnya lebih manusiawi ya. Nggak jadi tontonan warga seperti itu gitu loh. Ini bapaknya yang baju biru ya tentu nggak tega lah ngeliat anaknya seperti itu. Sebenarnya kan ini bukan yang kenakalan remaja yang biasa, yang umum lah gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, cuma ngatain. Walaupun ngatain juga tidak ada pembenaran untuk itu, paling nggak lebih manusiawi lah, intinya seperti itu ya gitu. Gonggong dan apa biarin. Gonggong aja nggak apa-apa katanya, biarin katanya, biar cepat selesai katanya. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Nah ini nih bapak-bapak ini juga ikut viral yang katanya dituduh sebagai preman. Ya nanti kita bahas nih, ini dia sebenarnya siapa? Bener nggak preman yang mengawal si bapak Ivan ini nih gitu. Ikut mereka yang dia orang tua. Nah dari perilaku atau juga gestur bapak ini, banyak warganet yang mengira dia membela si bapak Ivan ini gitu ya. Biarin dan. Kesalahannya kan ngomong dari temennya Pak. Tuh, nih bapak ini juga ngasih solusi yang bener nih, diselesaikan di sekolah aja Pak katanya. Jangan di sini tuh, ditonton banyak orang. Sengaja apa gimana nih? Jangan. Jangan. Maaf. Memang anak. Tolong dong. Memang anak saya salah, tolong dong dimaafkan katanya gitu. Kenapa kau bilang kita cari sensasi yang sana? Yang terinspirasi itu anakmu anjing. Sudah Pak. Saya benar-benar security. Ini baju merah ini juga nih, baju merah nih. Ini baju merah ini juga ikut nih. Jangan di sini. Sudah ayo. Lagi-lagi muka-muka ya berulah, ya ampun kata ini kan dari sisi apa. Coba apa nih komentarnya tentang ini. Mohon maaf muka gimana, gua nggak sedang mempermasalahkan rasisnya ya. Sorry ya guys, agak pilek nih aku, jadi gua tahu deh kalau nanti suaranya agak bindeng apa gimana di video nih. Aduh, lagi musim kalian banyak juga nggak yang ngalamin batuk pilek gitu guys. Nah, sikap arogansi dari pengusaha yang katanya dari Surabaya ini tuh tidak hanya terjadi ketika kasus viral ini ada ya. Beredar juga video nih, Ivan sang pengusaha hiburan malam tantang warga Surabaya katanya gitu. Coba kita lihat videonya. Depannya, pengusaha di Surabaya ini kembali jadi sorotan usai mengintimidasi seorang warga. Ya, pacarin lo. Itu kenapa orang di belakang itu sampai sobek semua gitu bajunya tuh. Tuh, robek semua sampean tuh. Diapain tuh, woi? Dalam video yang beredar, pengusaha hiburan malam bernama Ivan tersebut tampak mengintimidasi dan menampang seorang pria berkacamata. Dengan nada arogan, Ivan mengancam pria tersebut untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Dengan kondisi baju yang robek, ia pun tampak pasrah dan terus-menerus meminta maaf kepada pengusaha tersebut. Meski korban meminta bernamai, Ivan terlihat arogan dan menantang untuk melanjutkannya ke proses hukum. Sebelumnya, pengusaha asal Surabaya tersebut viral usai mengintimidasi pelajar di SMA Gloria 2 Surabaya. Nah itu dia, apa nih komentar, laporin admin Gerindra katanya, tangkap nggak sih katanya, cek izin usahanya katanya. Waduh, Afifal apa tuh, hei bonek nang kok menang naik katanya, bonek oh iya, di tag semuanya, wadidaw.
jagoan neon seolah-olah kantor polisi miliknya katanya. Sekarang zaman Pak Prabowo masa kayak gitu masih ada, berarti nggak ada perubahan dong katanya. Ada katanya. Terlalu bentak backing oknum katanya. Apa? Terlalu bantak backing oknum, jadi semena-mena sama masyarakat katanya. Semoga Bonek Surabaya tuntaskan kasus tersebut katanya. Dia punya banyak uang, nggak takut sama aparat harus diamuk masa. Nah, ide bagus katanya gitu, kata kreatornya. Nah, ini nih sosok pecundang katanya gitu ya. Di akhir tahun 2024 katanya. Apa tuh nama Chinese-nya itu Kak Ivan Lengshu gitu. Apa nih komentar-komentarnya? Hati-hati Ko Ivan, ini salah satu pengusaha top Surabaya, harus hati-hati kalau ada masalah sama Ko Ivan. Waduh, masa iya? Takut banget. Penjarakan bapaknya Pudel. Bapaknya Pudel. Jangan gitu dong, nggak boleh ngata-ngatain gitu. Ya katanya sih anaknya dikatain seperti itu ya, karena bapaknya marah. Ayo kawan-kawan, ini harus dikawal sampai selesai. Masyarakat kita disuruh sujud menggonggong macam kita ini sudah muak diinjak-injak terus sama keturunan semua pendatang. Waduh, pada geram nih ya orang-orang ya. Katanya sih udah ini guys, sudah damai guys gitu ya. Dari video ini nih sudah Ya, saya Wandarto, anak dari anak Iten dari Gloria 2 Surabaya, menerangkan bahwa apa yang terjadi di sosial media saat ini yang sedang viral itu tidak benar adanya, bahwa mengatakan ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua anak Excel, itu tidak benar adanya. Dan masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita berakhir dengan cara damai. Ya, jadi misalkan ada kelanjutannya di media sosial, itu mungkin tidak benar adanya. Mungkin itu cukup keterangan dari saya. bapaknya kayak ketekan banget ya. Saya Ivan selaku sebagai orang tua dari Excel yang dimana tadi sempat viral kejadian di SMA Gloria 2. Sebenarnya kejadian tersebut itu tidak benar apa adanya. Banyak sekali cita-cita yang tidak sesuai. Saya dengan orang tua Etan tidak ada apa-apa dan tidak ada kontak fisik. Dan kita sudah berdamai secara kekeluargaan. Coba dari awal begini, kan lebih enak ya kan? Nggak ada kontak fisik apa-apa katanya gitu ya. Ya, video cukup jelas sih memperlihatkan itu kok. Tenang aja Pak. Ya, di antara kami yang nggak ada masalah ya, misalnya kami juga minta maaf. Sebelumnya tadi juga sudah diselesaikan di sekolah. Ya, saya sebagai orang tuanya Excel, saya juga minta maaf jika ada perbuatan yang salah. Tapi intinya ini demi apa ya? Demi kebaikan kita berdamai di sini. Ya. Tidak ada kelanjutan di mana-mana. Gitu saja. Ya, Damai kok, intinya bapaknya minta damai, nggak ada kelanjutan di mana-mana. Apa nih komentarnya? Dulu pernah punya toko Ivan Excel. Oh ya, dulu pernah punya toko di BTC. Terus di IG-nya sering post foto sama orang-orang berpangkat di kepolisian. Wah, jadi pengen tahu aja si Excel katanya. Banyak tadi ada tuh. Maksud Papa Ivan Excel intinya demi kebaikan. Itu apa ya? Iya, dari kata-kata banyak pertanyaan ya. Coba deh kalian dengerin. Kalian ulang-ulang. Nunggu John LBF. Wah, dia komen ya habis ini. Tunggu. Apa nih? Ya, setelah anaknya disuruh sujud dan menggonggong masih bisa sadar dan berdamai. Baik banget sih papanya Etan katanya. Oh ya, berarti nama itu Etan terus satunya Excel ya. Oke, aku sudah paham sekarang. Gitu. Oke. Nah, ini yang sempat viral nih, si Nuke ini yang katanya adalah preman kan di video tersebut ya, yang katanya turut membantu si Ivan ini. Ternyata bukan. Nih penjelasan dari Pak Nuke nih. Ya, intinya kami kan sudah ada kesepakatan perdamaian dan
maksud tujuan saya ke sana kan bukan sebagai preman. Saya datang untuk mencegah jangan terjadi perkelahian antar pelajar, tapi diviralkan sebagai preman. Saya tidak dibayar oleh siapapun, saya mendamaikan orang, harus kan berterima kasih ke saya. Kok malah dibilang preman? Nah, kami kan sudah berdamai, kata cuma salah paham. Jadi kan tidak ada masalah. Jadi si Nuko ini katanya melerai lah ya dari ya itulah kegaduhan yang ada lah intinya gitu ya. Kalau damai artinya Gloria tidak melindungi siswanya katanya gitu. Mendamaikan perkelahian antar pelajar katanya adalah tugas institusi pendidikan dengan pihak berwajib, bukan tugas pihak ketiga di luar sekolah. Hei katanya gitu. Hah, serius damai? Weh, apa kabar si adek yang disuruh sujud katanya gitu ya, begitulah. Oke, jadi yang terakhir ada komentar dari Bang John LBF yang katanya dia nggak terima dan mau lanjut untuk kasus ini ya gitu, nggak bisa damai katanya gitu. Coba gimana videonya? Saya nggak terima dengan kejadian ini. Seorang anak kecil di Surabaya, di Jawa Timur, disuruh sujud oleh seorang pengusaha. Dengan arogannya dia suruh sujud itu anak, bahkan disuruh menggonggong, bahkan nantang-nantangin orang semuanya dengan arogan seperti itu. Saya minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud, sujud. Sudah nggak apa-apa dan sujud. Ya sujud dan nggak apa-apa. Sudah ya biar selesai. Gonggong dan apa biarin. Iya, ini suara cewek itu suara ibu yang setan. Sujudkan nggak apa tan, setan menggonggongkan nggak apa tan biar cepat selesai tan. Katanya minta maaf tan katanya gitu. Tan maksudnya ya. Biarin Pak, biarin. Oh, nggak ada kotak fisik katanya guys, tapi ditarik seperti itu. Apalagi baju merah. Siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lu. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lu. Ngerti gak lu? Itu manusia loh dan anak kecil loh. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Gak ada damai-damai. Gak ada. Itu presiden. Nggak ada damai guys gitu. Oke, itu kata ini. Ada sedikit komentar lah ya sebelum kita tutup video update kali ini. Bang John LBF idola banget dong kak katanya. Gaspol bang katanya, mantap bang, lanjutkan katanya. Gas bang, gas katanya, mantap bang katanya. Mantap, saya sangat setuju LBF, lanjutkan katanya. Waduh, banyak banget nih yang setuju buat dilanjutkan kasusnya ya. Kalau menurut kalian gimana nih, kasus ini udah wajib untuk damai atau memang seharusnya selesai dengan seperti ini, atau memang seharusnya dilanjutkan seperti aba-aba dari Bang LBF ini, Bang Jen LBF ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa ya. Kita lanjut di updatean selanjutnya, dan jangan lupa untuk check out beberapa barang yang ada di sini dan di sini juga, linknya ada di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.